Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast saya Muhammad Iksan Febriansyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Podcast ini membahas permasalahan dan tantangan dalam program luar sekolah dan pendidikan non-formal. Pada kali ini, kita akan membahas permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh program luar sekolah atau PLS dan pendidikan non-formal atau PNF, serta solusi yang dapat diterapkan. Untuk permasalahan pertama, yaitu teman-teman semua yang sering dihadapi oleh PLS dan PNF, yaitu keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana, fasilitas, dan tenaga pengajar dapat mempengaruhi kualitas dan kelangsungan suatu program pendidikan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan luar sekolah dan pendidikan non-formal. Langkah ini dapat memperkuat infrastruktur, memberikan pelatihan kepada guru, dan menyediakan materi pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, kerjasama dengan organisasi masyarakat dan donatur juga dapat membantu dalam memperoleh sumber daya tambahan. Contohnya, sebuah sekolah PLS yang menghadapi keterbatasan dana dapat mencari sponsor atau kerjasama dengan yayasan lokal untuk mendapatkan sumbangan dalam bentuk buku, alat tulis, atau fasilitas pendukung lainnya. Untuk permasalahan kedua, teman-teman semua, yang sering muncul kurangnya pengakuan dan kredibilitas lembaga PLS dan PNF. Hal ini juga dapat berdampak pada motivasi siswa dan dukungan dari masyarakat. Untuk masalah yang terakhir, pemerintah dan lembaga perlu memberikan pengakuan resmi terhadap program PLS dan PNF sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan dari pendidikan non-formal tersebut. Penting juga untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Contohnya, seperti pendidikan non-formal dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa dan menjelaskan pentingnya pendidikan non-formal dalam memberikan kesempatan belajar pada anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Kemudian, mereka dapat mengundang tokoh masyarakat atau pejabat pemerintah setempat untuk memberikan pengarahan dan mendukung program tersebut. Tantangan ketiga, teman semua, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam. Untuk mengatasi masalah atau tantangan di atas, pengembangan kurikulum yang inklusif dan fleksibel perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang, usia, dan kebutuhan peserta didik. Tentunya, kolaborasi dengan pendidikan formal dan pakar pendidikan juga dapat membantu dalam merancang kurikulum yang relevan dan efektif. Sebagai contoh, sebuah sekolah pendidikan luar sekolah dapat melakukan penelitian tentang kebutuhan pendidikan di komunitas mereka dan mengembangkan kurikulum yang fokus pada keterampilan praktis yang dapat membantu peserta dapat mencapai tujuan mereka, seperti keterampilan vokasional dan kewirausahaan. Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan di atas, penting juga bagi kita untuk melibatkan berbagai pihak, tentunya pemerintah, lembaga terkait masyarakat, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Contohnya, kita kolaborasi dan komitmen yang kuat akan membantu meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan program luar sekolah atau PLS dan pendidikan non-formal atau PNF dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi mereka yang dapat mengakses pendidikan formal. Terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast ini tentang permasalahan dan tantangan dalam program luar sekolah pendidikan non-formal. Cukup sekian pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.